kedinginan. Tolong, tolong aku. Dendamku tuntas. Lalu apa? Mereka sudah pergi. Kenapa aku masih di sini? Jalannya kemana? Pergi, pergi. Kumohon, pergi. Ya Tuhan, siapa kamu? Apa yang kamu inginkan dariku? Pergilah, Nak. Kau tersesat, Nak. Ahang Purisaka. Dendamu sudah selesai. Tapi cinta mereka belum. Penderitaanmu telah berakhir, Nak. Sudah waktunya untuk pulang. Tujuanmu adalah mereka. Ingatlah itu. Aku mencintaimu, Ayah, Ibu. Janganlah bersedih lagi. Aku sudah damai sekarang. Tenanglah, Nak. Lihatlah, cinta mereka tak pernah padam. Ikhlaskanlah semuanya. Ikhlaskanlah dirimu, Nak. Kembalilah dengan damai. Tuhan bersamamu. Ikhlaskanlah. Dia sudah tenang di sana. Kembalilah pada Tuhan. Cahaya bulan purnama menggantung sempurna di langit malam, memandikan desa Telaga Hening dengan sinar keperakan yang lembut. Sesuai dengan namanya, desa itu tampak seperti sebuah lukisan diam yang tersembunyi di balik rimbunnya hutan dan bukit-bukit hijau. Permukaan telaga di ujung desa berkilauan tenang, memantulkan bayangan rembulan tanpa celah. Hanya sesekali beriak kecil ketika ikan menyambar serangga atau katak melompat dari tepian. Suara jangkrik dan pungguk bersahutan menciptakan simfoni alam yang menenteramkan hati siapa saja yang mendengarnya. Di jalan setapak yang membelah desa, seorang gadis berjalan dengan langkah ringan. Kain rok panjangnya berdesir pelan menyapu rerumputan di pinggir jalan. Itu adalah Nirmala. Di bawah terpaan sinar bulan, wajahnya tampak bersinar, bukan hanya karena pantulan cahaya, tetapi karena senyum tulus yang tak pernah lepas dari bibirnya. Gadis itu baru saja kembali dari rumah tetangganya, mengantarkan sedikit hasil panen kebun ayahnya sebagai tanda persaudaraan yang erat antar warga desa. Nirmala adalah bunga desa yang sesungguhnya. Bukan hanya karena paras payunya yang menyejukkan mata, tetapi karena hatinya yang seputih namanya. Tidak ada satupun warga desa Telaga Hening yang tidak menyukainya. Ia adalah jenis gadis yang akan berhenti sejenak untuk membantu seorang nenek membawa kayu bakar, atau menyapa anak-anak kecil yang bermain di pekarangan dengan riang gembira. Malam Nirmala, sapa seorang bapak tua yang sedang duduk di beranda rumahnya sambil menikmati kopi. Nirmala menoleh, menghentikan langkahnya sejenak dan membungkuk sopan. "Selamat malam Pak De, anginnya sedang enak malam ini ya?" "Iya Nak, hati-hati di jalan, sampaikan salam untuk bapak dan ibumu," balas lelaki tua itu dengan ramah. "Baik Pak De, mari," pamit Nirmala lembut sebelum melanjutkan perjalanannya menuju rumah. Rumah Nirmala terletak tidak jauh dari pusat desa, sebuah bangunan sederhana berdinding anyaman bambu dan berlantai tanah yang dipadatkan, namun selalu terjaga kebersihannya.
Cahaya lampu minyak yang hangat memancar dari celah-celah jendela, menandakan kehidupan yang damai di dalamnya. Di dapur yang mungil namun tertata rapi, Ibu Sarmi sedang sibuk memindahkan singkong rebus yang masih mengepul ke atas piring seng bermotif bunga. Wangi santan dan gula merah menguar di udara, menciptakan aroma rumah yang selalu dirindukan Nirmala. Sementara itu, di ruang tengah, Pak Karto sedang duduk bersila di atas tikar pandan, melinting tembakau kelembak menyan kesukaannya setelah seharian bekerja di ladang. "Nirmala belum sampai, Bu?" tanya Pak Karto, matanya sesekali melirik ke arah pintu depan yang masih tertutup. Ibu Sarmi menoleh sambil tersenyum, menyekat tangannya ke kain celemek. "Sebentar lagi, Pak." Tadi dia bilang mau mampir sebentar ke rumah Bu Inah mengantar pisang. Bapak tahu sendiri anak gadis kita itu, kalau sudah mengobrol dengan orang tua, suka lupa waktu karena keasyikan mendengarkan cerita. Pak Karto tertawa kecil. Gurat-gurat lelah di wajahnya seakan memudar setiap kali membicarakan putri sematawayangnya itu. Iya, dia memang persis ibunya, ramah dan tidak tegaan. Tak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki mendekat, diikuti ketukan pelan di pintu kayu. "Assalamualaikum," suara merdu Nirmala terdengar dari luar. "Waalaikumsalam," jawab Pak Karto dan Ibu Sarmi hampir bersamaan. Pintu terbuka dan Nirmala masuk membawa hawa sejuk malam. Ia segera menghampiri ayahnya, mencium punggung tangan lelaki paruh baya yang kulitnya kasar karena kerja keras itu, lalu beralih ke ibunya melakukan hal yang sama. "Sudah diantar pisangnya, Nduk?" tanya Ibu Sarmi lembut, mengusap kepala putrinya dengan kasih sayang. "Sudah, Bu. Bu Ina senang sekali. Katanya besok mau dibuat kolak untuk cucunya yang datang dari kota," jawab Nirmala dengan mata berbinar. Ia kemudian duduk bersimpu di dekat ayahnya. "Bapak capek hari ini?" Pak Karto menggeleng pelan, menatap putrinya dengan bangga. "Kalau sudah lihat kamu pulang dengan selamat dan sehat begini, capek Bapak, Nirmala. Bagaimana di jalan tadi? Gelap? Terang sekali, Pak. Bulan purnamanya indah. Telaga juga terlihat cantik, airnya tenang sekali," cerita Nirmala antusias. Suasana di dalam rumah itu begitu hangat. Mereka bertiga menikmati singkong rebus dan teh hangat sambil bertukar cerita tentang hal-hal sederhana, tentang tanaman padi yang mulai menguning, tentang ayam tetangga yang baru menetas, dan tentang rencana syukuran desa bulan depan. Tawa renyah Nirmala sesekali memecah keheningan malam, menjadi musik terindah bagi kedua orang tuanya. Bagi Pak Karto dan Ibu Sarmi, Nirmala adalah segalanya. Dia adalah harapan, kebanggaan, dan pelita hati mereka. Tidak ada harta yang lebih berharga di dunia ini selain melihat senyum bahagia di wajah putri mereka. Namun, kedamaian desa Telaga Hening malam itu sedikit terganggu oleh suara gelak tawa yang kasar dari kejauhan. Suara itu datang dari arah pos ronda di perbatasan desa, tempat yang agak remang-remang karena terhalang pohon beringin besar. Pak Karto berhenti mengunyah, telinganya menangkap suara berisik itu. Keningnya sedikit berkerut. "Siapa itu, Pak? Kok ribut sekali malam-malam begini?" tanya Ibu Sarmi, nadanya sedikit cemas. "Ah, paling anak-anak muda itu lagi," gumam Pak Karto, mencoba terdengar tenang agar istri dan anaknya tidak khawatir. "Siapa lagi kalau bukan tiga pemuda yang sering nongkrong tidak jelas itu? Kerjanya cuma bikin gaduh saja." Nirmala ikut terdiam mendengarkan. Ia tahu siapa yang dimaksud ayahnya. Di desa yang damai ini, memang ada segelintir pemuda yang dikenal kurang memiliki tata krama. 3 orang pemuda desa yang sering terlihat bergerombol, merokok sembarangan, dan menggoda gadis-gadis yang lewat dengan siulan nakal. Meski belum pernah berbuat onar yang parah, keberadaan mereka seperti noda kecil di atas kain putih yang bersih. Bayangan mereka samar, namun cukup untuk membuat para orang tua merasa was-was jika anak gadis mereka pulang terlalu larut. "Semoga mereka tidak mengganggu orang yang lewat," ucap Nirmala pelan, ada nada prihatin dalam suaranya. Ia tidak membenci mereka karena Nirmala tidak pernah diajarkan untuk membenci siapapun, tetapi ia merasa kasihan karena mereka menyia-nyiakan masa muda dengan hal yang sia-sia. "Sudah, tidak usah dipikirkan. Selama mereka tidak mengganggu keluarga kita, biarkan saja.
Nanti juga kalau sudah bosan atau dimarahi Pak RT, mereka bubar sendiri. Kata Pak Karto menenangkan, lalu menyerup teh hangatnya kembali. Malam ini malam yang indah, jangan dirusak dengan memikirkan hal-hal yang tidak perlu. Pembicaraan pun kembali beralih ke hal-hal yang menyenangkan. Setelah makan malam sederhana itu selesai, Nirmala membantu ibunya membereskan piring ke dapur, mencucinya dengan air dari gentong tanah liat yang dingin dan segar. Malam semakin larut, desa Telaga Hening perlahan mulai terlelap dalam selimut kabut tipis. Lampu-lampu minyak di rumah-rumah warga mulai dipadamkan satu persatu, menyisakan cahaya bulan yang setia menjaga dari ketinggian. Di kamarnya yang sederhana, Nirmala membuka jendela kayunya sedikit. Angin malam menyelinap masuk, membelai wajahnya yang bersih tanpa polesan. Ia menatap bulan purnama yang bulat sempurna di atas sana. Dalam hati, ia memanjatkan doa syukur atas hari yang damai, atas kesehatan kedua orang tuanya, dan atas kehidupan yang ia jalani di desa tercinta ini. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Baginya, hidup di Telaga Hening akan selalu seperti ini, tenang, penuh cinta, dan damai. Nirmala menutup jendela, lalu membaringkan tubuhnya di atas dipan bambu yang beralaskan kasur kapuk. Suara tawa kasar dari kejauhan tadi sudah tidak terdengar lagi, hilang ditelan suara alam yang menina-bobokkan. Gadis itu memejamkan mata dengan senyum yang masih tersisa di bibirnya, tidak menyadari bahwa roda nasib sedang berputar perlahan. Di luar sana, di bawah bayang-bayang pohon beringin dan di antara dinginnya malam, tatapan mata yang tidak bersahabat sedang mengintai, menunggu waktu untuk merusak ketenangan yang selama ini dijaga oleh desa Telaga Hening. Namun malam ini, Nirmala masih tidur dengan nyenyak, dijaga oleh doa restu ayah ibunya dan kebisuan malam yang memeluk desa dengan erat. Angin malam berhembus lebih dingin dari biasanya, menusuk hingga ke tulang sumsum siapa saja yang berani menantang kelamnya malam itu. Langit di atas desa tampak bersih, dihiasi oleh rembulan purnama yang bersinar terang, seolah menjadi satu-satunya saksi mata yang terjaga di tengah keheningan yang mencekam. Cahaya pucatnya jatuh menimpa jalan setapak berbatu yang membelah area persawahan, jalan yang kini dilalui oleh langkah-langkah kecil nan tergesa milik Nirmala. Gadis itu mempererat selendang yang melilit lehernya, mencoba mengusir rasa ganjil yang tiba-tiba menyergap perasaannya. Ia baru saja pulang dari rumah kerabat di desa sebelah, sedikit terlambat dari waktu yang dijanjikan kepada ibunya karena harus membantu menyelesaikan pesanan jahitan. Suara jangkrik dan katak sawah bersautan menciptakan orkestra malam yang biasanya menenangkan. Namun, malam ini, irama itu terdengar berbeda di telinga Nirmala, seakan-akan memberikan peringatan akan bahaya yang mengintai. Langkah kakinya semakin cepat ketika ia melewati tikungan di dekat rumpun bambu besar yang menaungi jalan. Bayangan dedaunan bambu yang bergoyang tertiup angin menciptakan ilusi optik yang menakutkan di tanah, seperti tangan-tangan raksasa yang hendak menggapai kakinya. Tiba-tiba, langkah Nirmala terhenti. Di hadapannya, sekitar 10 meter di depan, 3 sosok pemuda berdiri menghalangi jalan. Mereka tertawa-tawa dengan suara yang parau dan berat, merusak keheningan malam. Aroma alkohol yang menyengat terbawa angin hingga ke hidung Nirmala, membuatnya seketika merasa mual dan waspada. Ia mengenali wajah-wajah itu samar-samar di bawah sinar rembulan. Mereka adalah pemuda-pemuda dari desa tetangga yang memang terkenal sering membuat onar. Nirmala mencoba menenangkan detak jantungnya yang berpacu liar. Ia menundukkan kepala, berusaha bersikap sopan dan tidak mencari masalah, berniat untuk sekedar melewati mereka dari sisi jalan yang sempit. "Permisi mas," ucap Nirmala pelan, suaranya sedikit bergetar namun ia berusaha terdengar tegas. Namun, jalan itu sempit dan ketiga pemuda itu sengaja merentangkan tangan, memblokir satu-satunya akses menuju rumahnya.
Salah satu dari mereka yang bertubuh paling besar dengan rambut berantakan melangkah maju. Bau alkohol menguar kuat dari mulutnya saat ia menyeringai lebar, memperlihatkan gigi-giginya yang kuning. "Buru-buru sekali, Neng Nirmala, malam masih panjang, kenapa tidak menemani kami sebentar?" tanyanya dengan nada menggoda yang menjijikkan. "Maaf, orang tua saya sudah menunggu di rumah," jawab Nirmala, mencoba melangkah mundur perlahan. Firasatnya berteriak untuk lari, tetapi kakinya terasa berat seolah tertanam di tanah. "Ah, orang tua bisa menunggu." "Kami di sini kesepian," sahut pemuda kedua, yang lebih kurus namun matanya merah menyala karena mabuk. Ia bergerak menyamping, memotong jalur pelarian Nirmala. Situasi berubah drastis dalam hitungan detik. Tawa mereka yang semula hanya terdengar menyebalkan, kini berubah menjadi ancaman nyata. Nirmala mencoba berteriak, namun suara itu tertahan di tenggorokan ketika tangan kasar salah satu pemuda itu mencengkram lengannya dengan kuat. Ia meronta, menjatuhkan bungkusan kain yang dibawanya, tetapi tenaga gadis itu tidak sebanding dengan 3 pemuda yang sedang di bawah pengaruh alkohol dan nafsu biadab. Malam itu, di bawah sorot rembulan yang dingin dan tak berkedip, tragedi itu terjadi. Jeritan Nirmala yang memilukan sempat memecah udara malam, namun segera tenggelam oleh bekapan tangan kasar dan suara tawa mengerikan para pelaku. Tidak ada yang datang menolong. Desa terlalu jauh dan orang-orang terlalu lelap dalam tidur mereka. Nirmala, bunga desa yang menjadi harapan dan kebanggaan Pak Karto dan Ibu Sarmi, dipatahkan tangkainya dengan paksa, diperlakukan dengan keji tanpa belas kasihan sedikit pun. Kegelapan menelan segalanya, meninggalkan tubuh Nirmala yang tak bernyawa tergeletak di tanah dingin, sementara para pelaku melarikan diri ke dalam kegelapan, meninggalkan jejak dosa yang tak terampuni. Fajar menyingsing dengan lambat keesokan harinya, membawa kabut tipis yang menyelimuti desa. Keheningan pagi pecah oleh teriakan histeris seorang petani yang hendak pergi ke sawah. Ia menemukan tubuh kaku Nirmala di pinggir jalan dekat rumpun bambu dengan kondisi yang mengenaskan. Kabar itu menyebar lebih cepat daripada api yang membakar ilalang kering. Dalam waktu singkat, kerumunan warga sudah berkumpul, menatap dengan ngeri dan menutup mulut mereka tak percaya. Di rumah sederhana milik keluarga Pak Karto, Ibu Sarmi sedang menata piring untuk sarapan, hatinya gelisah karena putrinya tidak pulang semalam. Ia berpikir mungkin Nirmala menginap karena terlalu larut, meski itu bukan kebiasaan anaknya. Namun, ketika perangkat desa datang dengan wajah tertunduk dan membawa kabar duka itu, dunia Ibu Sarmi runtuh seketika. Jerit tangisnya meledak, begitu memilukan, hingga tetangga yang mendengarnya pun ikut meneteskan air mata. Pak Karto, yang baru saja selesai memberi makan ternak, terdiam mematung. Wajah tuanya memucat, seolah seluruh darah di tubuhnya tersedot habis. Ia berlari tertatih-tatih menuju lokasi kejadian, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Namun, kenyataan menamparnya telak saat ia melihat tubuh putrinya ditutupi kain jarik oleh warga. Hari-hari setelah pemakaman Nirmala adalah masa-masa tergelak bagi keluarga itu. Rumah yang dulunya hangat dan penuh canda tawa Nirmala, kini berubah menjadi kuburan hidup. Ibu Sarmi sering ditemukan duduk melamun di kamar putrinya, memeluk baju-baju Nirmala sambil menggumamkan nama anaknya berulang kali. Ia menolak makan, menolak bicara, tatapannya kosong menembus dinding. Sementara Pak Karto, meski berusaha tegar, hancur dari dalam. Pria itu kehilangan semangat hidupnya. Ladang yang biasanya ia rawat dengan telaten, kini mulai terbengkalai. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan putrinya yang tewas mengenaskan selalu menghantui pikirannya. Penderitaan mereka tidak berhenti pada kehilangan semata. Alih-alih mendapatkan dukungan penuh, perlahan-lahan atmosfer desa mulai berubah. Awalnya warga datang melayat dengan simpati, namun desas-desus mulai meracuni pikiran mereka. Kematian Nirmala yang tidak wajar dan brutal dianggap sebagai pertanda buruk. Bisik-bisik tetangga mulai terdengar menyakitkan.
Itu pasti kutukan. Anak gadis mati seperti itu akan membawa sial bagi kampung kita, bisik seorang wanita saat berpapasan dengan Pak Karto di jalan. Jangan terlalu dekat dengan keluarga itu, nanti kesialannya menular, timpal yang lain. Satu persatu, warga mulai menarik diri. Mereka enggan menyapa Pak Karto, bahkan memalingkan wajah saat berpapasan. Ibu Sarmi yang sesekali keluar rumah untuk membeli kebutuhan pokok di warung, merasakan tatapan-tatapan tajam yang menghakimi, seolah-olah kematian putrinya adalah aib yang harus dihindari. Keluarga yang sedang berduka itu perlahan dikucilkan, diisolasi dalam kesedihan mereka sendiri. Tidak ada lagi tetangga yang mengantar makanan atau sekadar duduk menemani ngobrol. Mereka dibiarkan membusuk dalam sepi. Ketidakadilan semakin terasa menyayat hati ketika proses hukum berjalan di tempat. Polisi sempat menangkap ketiga pemuda yang dicurigai. Warga tahu siapa mereka, anak-anak muda berandalan yang sering mabuk-mabukan. Namun, karena kurangnya saksi mata dan kekuatan dari keluarga para pelaku yang memiliki pengaruh dan uang di kecamatan, kasus itu menguap begitu saja. Desas-desus mengatakan bahwa uang pelicin telah membungkam keadilan. Beberapa minggu kemudian, Pak Karto melihat salah satu dari pemuda itu sedang duduk santai di warung kopi di perbatasan desa, tertawa lepas seolah tidak pernah ada darah di tangannya. Pemandangan itu membakar dada Pak Karto. Ia mengepalkan tangannya hingga kuku-kukunya memutih, gemetar menahan amarah yang bercampur dengan ketidakberdayaan. Hukum manusia telah gagal melindungi anaknya, dan kini hukum itu juga gagal memberikan keadilan bagi arwahnya. Malam itu, Pak Karto pulang dengan langkah berat. Ia menatap istrinya yang tertidur di kursi rotan dengan air mata yang belum kering di pipinya. Di bawah sinar lampu minyak yang remang-remang, Pak Karto bersumpah dalam hati. Jika dunia tidak bisa memberikan keadilan bagi putri tercintanya, dan jika warga desa memilih untuk membuang mereka seperti sampah, maka ia tidak memiliki alasan lagi untuk percaya pada kebaikan. Rasa sakit itu telah berubah wujud, bukan lagi sekedar kesedihan, melainkan sebuah lubang hitam yang siap menelan apa saja. Di luar, rembulan kembali bersinar terang, namun bagi Pak Karto dan Ibu Sarmi, tidak ada lagi cahaya yang mampu menerangi hidup mereka yang telah direnggut paksa. Kegelapan telah menang, dan mereka kini hanyalah sisa-sisa kehancuran yang ditinggalkan. Malam itu, kegelapan terasa lebih pekat dari biasanya di desa Karangasem. Bulan bersembunyi di balik gumpalan awan hitam yang menggantung rendah, seolah enggan menjadi saksi bisu atas kepedihan yang menyelimuti kediaman Pak Miran dan Bu Siti. Tanah merah di pemakaman umum desa masih basah, namun tangisan pilu orang tua Nirmala belum juga surut. Sementara itu, di dunia yang tak kasat mata, sesuatu yang mengerikan sedang bangkit. Arwah Nirmala, yang seharusnya berpulang dengan tenang, kini tertahan. Ia melayang di antara pepohonan bambu, menatap nanar ke arah rumahnya yang penuh duka, lalu beralih menatap ke arah pos ronda di ujung desa, tempat suara tawa terdengar samar. Di sana, 3 pemuda yang telah menghancurkan hidupnya, Bagas, Rudi, dan Darto, sedang duduk santai sambil menenggak minuman keras. Tidak ada sedikit pun gurat penyesalan di wajah mereka. Bagi mereka, kematian Nirmala hanyalah kecelakaan, sebuah kesialan yang bisa ditutupi dengan uang tutup mulut dan intimidasi kepada warga desa yang pengecut. Mereka merasa di atas hukum, dilindungi oleh kekayaan ayah Bagas yang merupakan juragan tanah di wilayah itu. Keangkuhan mereka membakar sisa-sisa kemanusiaan Nirmala yang telah mati, menggantinya dengan api dendam yang menyala biru dan dingin. Energi negatif dari rasa sakit, amarah, dan ketidakadilan itu menggumpal, memadat, dan memberikan kekuatan supranatural kepada arwahnya. Malam ini, pengadilan jalanan akan dimulai, bukan oleh hakim duniawi, melainkan oleh korban itu sendiri. Sasaran pertama adalah Darto,
Pemuda bertubuh kurus itu adalah yang paling penakut di antara ketiganya, meski ia selalu berusaha terlihat garang di depan orang lain. Menjelang tengah malam, Darto pamit untuk buang air kecil di semak-semak tak jauh dari pos ronda. Ia berjalan sempoyongan, kepalanya pening akibat alkohol. Angin malam tiba-tiba berhenti berhembus, kesunyian total menyergap, bahkan suara jangkrik pun lenyap seketika. Darto merinding. Ia merasa ada yang meniup tengkuknya, sebuah hembusan nafas yang sedingin es. Ia menoleh cepat, namun hanya kegelapan yang menyambutnya. "Siapa di sana?" bentaknya dengan suara bergetar, mencoba mengusir rasa takut yang mulai merayap di punggungnya. Tidak ada jawaban, hanya suara gemeresik daun kering yang seolah dipijak oleh langkah kaki tak terlihat. Tiba-tiba, bau anyir darah bercampur aroma bunga melati yang menyengat menusuk hidungnya. Bau itu begitu kuat hingga membuat perut Darto mual. Di hadapannya, kabut tipis mulai terbentuk, perlahan memadat menjadi sosok wanita dengan gaun putih yang lusuh dan penuh noda tanah. Rambut panjangnya menutupi wajah, namun Darto tahu siapa itu. Sosok itu mengangkat wajahnya perlahan, wajah yang hancur, mata yang merah menyala penuh kebencian, dan leher yang lebam membiru. Darto terbelalak, mulutnya menganga, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Ia ingin lari, tapi kakinya seolah terpaku ke tanah. Sosok Nirmala melayang mendekat, tangannya yang pucat dan berkuku panjang terulur ke arah leher Darto. "Sakit, Darto, sakit." Suara itu terdengar parau, seperti bisikan angin yang melewati celah bebatuan, namun menggema langsung di dalam kepala pemuda itu. Darto mundur teratur, lalu berbalik dan lari sekuat tenaga. Ia tidak melihat arah, hanya ingin menjauh dari mimpi buruk itu. Namun, kemanapun ia berlari, sosok Nirmala selalu muncul di depannya. Hingga akhirnya, Darto yang panik tersandung akar pohon besar di pinggir tebing curam dekat sungai. Ia terguling jatuh, tubuhnya menghantam bebatuan cadas di dasar sungai dengan suara retakan tulang yang mengerikan. Esok paginya, warga menemukan mayat Darto dengan wajah yang membeku dalam ekspresi ketakutan luar biasa. Matanya melotot seolah masih melihat hantu yang mengejarnya. Kematian Darto dianggap sebagai kecelakaan akibat mabuk oleh polisi, namun warga desa mulai berbisik. Mereka tahu ada yang tidak beres. Bagas dan Rudi, meski berusaha terlihat tenang, mulai merasakan teror itu. Rudi menjadi paranoid. Ia mengurung diri di kamarnya, memasang lampu paling terang, dan menolak keluar rumah setelah matahari terbenam. Namun, dinding batu dan pintu terkunci tidak bisa menahan amarah arwah yang menuntut balas. 2 malam setelah kematian Darto, giliran Rudi. Malam itu, hujan turun deras disertai petir yang menyambar-nyambar. Rudi duduk meringkuk di sudut kamarnya, memegang pisau lipat dengan tangan gemetar. Ia mendengar suara ketukan di jendelanya, tok, 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 pelan namun berirama. Padahal kamarnya berada di lantai 2, mustahil ada orang yang bisa mengetuk jendelanya dari luar. Lampu kamar tiba-tiba berkedip-kedip sebelum akhirnya mati total. Dalam kegelapan, Rudi mendengar suara isak tangis di sudut ruangan, tepat di belakang lemari pakaiannya. "Pergi, pergi kau setan!" teriak Rudi histeris, menyabetkan pisaunya ke udara kosong. Kilatan petir menerangi ruangan sejenak, dan saat itulah Rudi melihatnya. Nirmala tidak berdiri di lantai, melainkan merayap di langit-langit kamarnya seperti laba-laba, dengan kepala terputar aneh menatap lurus ke arahnya. Darah menetes dari mata hantunya, jatuh tepat ke wajah Rudi. Teror itu begitu absolut hingga akal sehat Rudi putus seketika. Keesokan harinya, pembantu rumah tangga menemukan Rudi tewas tergantung di kipas angin langit-langit kamarnya. Bukan karena bunuh diri, melainkan terjerat kabel lampu hias yang seolah hidup dan melilit lehernya sendiri. Lidahnya menjulur keluar, persis seperti kondisi Nirmala saat ditemukan. Tidak ada tanda-tanda orang lain masuk ke kamar itu yang terkunci rapat dari dalam. Kematian kedua ini mengguncang desa.
Ketakutan massal mulai terjadi. Warung-warung tutup lebih awal dan tidak ada yang berani keluar malam. Namun, di balik ketakutan itu, ada rasa puas yang tersimpan di hati para warga. Mereka tahu, keadilan yang gagal ditegakkan oleh hukum manusia, kini sedang ditegakkan oleh hukum alam gaib. Bagas, sang pemimpin kelompok, kini sendirian. Ia tahu giliran akan segera tiba. Namun, berbeda dengan dua temannya, Bagas memiliki sifat angkuh yang mendarah daging. Ia menolak untuk takut. Dengan sombong, ia memanggil seorang dukun bayaran untuk memagar rumahnya. Ia yakin uang ayahnya bisa melindunginya, bahkan dari setan sekalipun. Malam itu, Bagas duduk di ruang tengah rumah mewahnya, ditemani botol minuman keras dan keris pusaka yang diberikan dukun tersebut. Ia menantang kegelapan. "Keluar kau Nirmala, aku tidak takut padamu saat kau hidup, apalagi saat kau sudah jadi bangkai," teriak Bagas lantang. Seolah menjawab tantangannya, seluruh lilin dan lampu di rumah besar itu padam serentak. Angin kencang tiba-tiba bertiup di dalam ruangan yang tertutup rapat, memecahkan vas bunga dan foto-foto di dinding. Pagar gaib yang dipasang sang dukun hancur lebur dalam sekejap, tak mampu menahan besarnya energi dendam yang dibawa Nirmala. Dari lantai marmer yang dingin, muncul rembesan air bercampur lumpur, menggenangi ruang tengah. Dari genangan itu, Nirmala bangkit perlahan. Kali ini, penampilannya jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Ia tidak lagi sekedar hantu wanita menangis, melainkan perwujudan murka alam. Aura hitam pekat mengelilinginya, membuat udara di sekitar Bagas terasa sesak dan berat. Bagas mencoba menghunuskan kerisnya, namun tangannya terasa lumpuh. Keris itu terlempar dari genggamannya oleh kekuatan tak terlihat. Tubuh Bagas terangkat ke udara, lehernya dicekik oleh tangan gaib. Ia meronta-ronta, kakinya menendang-nendang udara kosong. Di hadapannya, wajah Nirmala mendekat, menatap lurus ke dalam jiwa Bagas yang kotor. "Kau pikir hartamu bisa membelimu dari neraka?" Suara Nirmala menggema, bukan lewat telinga, tapi langsung menghantam jantung Bagas. "Rasakan penderitaanku, rasakan ketidakberdayaan ini." Bagas merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya, seolah tulang-tulangnya diremukkan satu persatu secara perlahan. Meniru rasa sakit yang diderita Nirmala saat disiksa sebelum ajal menjemput. Ia ingin berteriak minta ampun, tapi suaranya telah dicuri. Ia mati perlahan dalam penderitaan yang panjang malam itu, disaksikan oleh mata-mata tak kasat mata yang memenuhi ruangan. Pagi harinya, Bagas ditemukan tewas di ruang tengahnya. Tubuhnya utuh tanpa luka luar sedikit pun, namun wajahnya tua dan layu, seolah seluruh energi kehidupannya telah dihisap habis. Rambutnya memutih dalam semalam, dan ekspresi wajahnya menyiratkan teror abadi yang tak akan pernah hilang. 3 pelaku biadab itu telah tiada. Kematian mereka yang beruntun dan misterius menjadi buah bibir yang menakutkan sekaligus melegakan. Polisi menutup kasus tersebut sebagai serangkaian kecelakaan dan serangan jantung karena tidak ada bukti fisik pembunuhan, meski mereka sendiri merasa merinding saat melakukan olah TKP. Di pemakaman, suasana pagi itu sedikit berbeda. Pak Miran dan Bu Siti kembali mengunjungi makam putri mereka. Meski kesedihan masih menggelayut, ada sedikit beban yang terangkat dari pundak mereka. Mereka tidak tahu persis apa yang terjadi, tapi hati kecil mereka berbisik bahwa keadilan telah menemukan jalannya sendiri. Angin berhembus lembut menerpa nisan Nirmala. Di kejauhan, di batas desa dan hutan, bayangan samar Nirmala terlihat berdiri memandangi orang tuanya. Ia tidak lagi terlihat mengerikan, wajahnya kembali cantik seperti sedia kala, meski masih menyiratkan kesedihan. Dendamnya telah terbayar lunas, para penjahat itu telah binasa. Namun, arwahnya belum sepenuhnya pudar menuju cahaya.
Ia masih berdiri di sana, menjadi penjaga, memastikan tidak ada lagi kejahatan yang berani mengusik ketenangan orang-orang yang dicintainya. Desa Karangasem kini memiliki pelindung baru, pelindung yang terlahir dari darah dan air mata, yang akan menghantui siapa saja yang berniat jahat di tanah kelahirannya. Keheningan telah turun menyelimuti desa setelah malam-malam penuh darah itu berlalu. Jeritan ketakutan dari para lelaki bejat yang telah menghancurkan hidup Nirmala tidak lagi terdengar. Mereka telah tiada. Tubuh-tubuh mereka ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan sebagai bayaran atas dosa yang tak terampuni. Seharusnya, dengan tuntasnya dendam itu, udara di desa menjadi lebih ringan. Seharusnya, jiwa Nirmala yang terkoyak bisa merajut kembali serpihannya dan melangkah menuju cahaya yang hangat. Namun, kenyataan justru berkata lain. Malam itu, kabut tebal menggantung rendah di atas atap-atap rumah, seolah enggan beranjak. Tidak ada lagi teror yang membuat jantung berdegup kencang karena takut mati, tetapi ada sesuatu yang jauh lebih menyiksa yang tertinggal. Kesedihan yang begitu pekat hingga menyesakkan dada siapapun yang menghirupnya. Sosok Nirmala masih ada di sana, bukan lagi sebagai arwah penasaran yang penuh amarah dengan mata menyala merah, melainkan sebagai bayangan kelabu yang rapuh. Dia berdiri di pinggir jembatan kayu tempat dia sering bermain semasa kecil, menatap aliran sungai yang hitam pekat. Wajahnya pucat, sepucat rembulan yang tertutup awan, dan matanya yang dulu indah, kini kosong, seakan kehilangan fokus. Dia tampak seperti seseorang yang kebingungan, seseorang yang lupa kemana harus melangkah setelah tujuan utamanya selesai. Ikatan rasa sakit dan trauma yang dia alami semasa hidup rupanya terlalu kuat, menjerat kakinya di dunia fana, sehingga dia tidak lagi mengenali jalan pulang menuju ketenangan abadi. Kehadirannya tidak lagi mengancam nyawa, namun membawa aura melankolis yang menyayat hati. Angin yang berhembus di sekitar desa kini selalu terdengar seperti isak tangis tertahan. Daun-daun berguguran lebih cepat dan bunga-bunga di pekarangan warga layu sebelum waktunya, seolah turut merasakan duka abadi sang gadis. Dampak yang paling menghancurkan justru dirasakan oleh orang-orang yang paling mencintainya. Di dalam rumah kayu yang sederhana itu, Ibu Sarmi dan Pak Karto hidup dalam neraka sunyi mereka sendiri. Ibu Sarmi duduk di kursi rotan tua di ruang tengah, tangannya sibuk melipat pakaian yang sebenarnya sudah rapi. Matanya menatap kosong ke arah pintu kamar Nirmala yang tertutup setengah. Sejak kematian para pemerkosa itu, kondisi kejiwaan Ibu Sarmi semakin merosot. Dia tidak merasa lega, sebaliknya dia merasa anaknya semakin dekat namun tak terjangkau. Nirmala sudah pulang, Pak, gumam Sarmi tiba-tiba, memecah keheningan malam yang berat. Pak Karto yang sedang duduk di sudut ruangan sambil memilin rokok lintingnya yang tak kunjung dinyalakan, mengangkat wajahnya. Guratan di wajah tua itu semakin dalam, menandakan beban batin yang tak tertahankan. Dia menatap istrinya dengan pandangan nanar. "Bu, Sadarlah, ucap Pak Karto pelan, suaranya serak. Nirmala sudah tidak ada, dia sudah tenang. Tidak, bantah Sarmi, suaranya sedikit meninggi namun bergetar. Dia menunjuk ke sudut ruangan yang gelap. Dia di sana, ibu bisa merasakannya. Dia kedinginan, Pak, dia butuh selimut. Sarmi bangkit dengan tergesa-gesa, menyambar kain jarik dari atas meja dan berjalan menuju sudut kosong itu. Dia membentangkan kain itu di udara, seolah menyelimuti tubuh seseorang yang sedang berdiri di sana. Gerakannya begitu lembut, penuh kasih sayang seorang ibu. Namun, yang ada di hadapannya hanyalah ruang hampa. Pak Karto memalingkan wajah, tak kuasa menahan perih di matanya. Dia tahu istrinya tidak sepenuhnya berhalusinasi. Pak Karto sendiri merasakannya.
Setiap kali dia memasuki rumah, bulu kuduknya meremang bukan karena takut, melainkan karena hawa dingin yang menusuk tulang. Hawa dingin yang sama seperti saat dia memeluk jenazah putrinya dulu. Dia tahu arwah Nirmala masih ada di sini, terperangkap di antara dinding-dinding rumah yang dulu penuh tawa. Malam semakin larut dan suasana semakin mencekam dalam kesedihan. Di sudut ruangan tempat Sarmi tadi berdiri, bayangan Nirmala perlahan memadat. Dia mengenakan gaun yang sama saat dia meninggal, namun kini tidak ada darah. Dia tampak bersih, namun sangat sedih. Nirmala menatap ibunya yang kembali duduk melamun. Arwah gadis itu mengulurkan tangannya, mencoba menyentuh bahu ibunya yang gemetar. Jari-jarinya yang transparan menembus kain baju Sarmi, tidak meninggalkan sensasi sentuhan fisik, hanya rasa dingin yang membuat Sarmi menggigil dan semakin mengeratkan pelukannya pada diri sendiri. "Ibu," bibir Nirmala bergerak, namun tidak ada suara yang keluar. Dunia mereka kini berbeda frekuensi. Nirmala ingin berteriak bahwa dia mencintai mereka, bahwa dia ingin pergi tapi tidak tahu caranya. Dia ingin meminta maaf karena telah membuat mereka menderita bahkan setelah kematiannya. Namun, semakin dia mencoba berkomunikasi, semakin berat aura kesedihan yang dia pancarkan. Pak Karto merasakan kehadiran itu semakin kuat. Dia meletakkan rokoknya dan menatap lurus ke arah di mana Nirmala berdiri. Meski matanya yang tua tidak bisa melihat wujud putrinya dengan jelas, hatinya tahu. "Duk," bisik Pak Karto, air mata menetes di pipinya yang keriput. "Kenapa kamu belum pergi? Apa bapak kurang membela kamu? Apa dendammu belum cukup?" Pertanyaan itu menggantung di udara tanpa jawaban. Nirmala menatap ayahnya dengan pandangan pilu. Bukan dendam yang menahannya lagi, dendam itu sudah lunas. Yang tersisa hanyalah rasa sakit karena perpisahan yang paksa, rasa malu dan ketakutan untuk melangkah sendirian ke alam lain. Dia seperti anak kecil yang tersesat di pasar malam, bingung mencari tangan orang tuanya. Keesokan harinya, suasana desa semakin muram. Para tetangga mulai berbisik-bisik, bukan tentang hantu yang membunuh, tapi tentang tangisan yang terdengar setiap kali melewati rumah Pak Karto. Mereka yang peka bisa melihat sosok Nirmala duduk melamun di beranda rumah saat senja, menatap jalanan desa dengan tatapan kosong. Tidak ada yang berani menegur Pak Karto atau Ibu Sarmi. Mereka melihat bagaimana pasangan tua itu semakin kurus dan tidak terurus. Ibu Sarmi mulai memasak porsi untuk 3 orang setiap harinya. Sepiring nasi dengan lauk pauk diletakkan di meja makan kosong, dibiarkan dingin dan akhirnya dibuang keesokan harinya, hanya untuk diganti dengan piring baru. Nirmala bilang dia suka sayur lodeh ini, kata Sarmi pada tetangga yang kebetulan lewat saat dia memetik nangka muda di pekarangan. Tetangga itu hanya bisa mengangguk canggung dan buru-buru pergi, merasa merinding sekaligus iba. Keadaan ini jauh lebih menyiksa daripada teror kematian. Kematian adalah akhir, sebuah titik. Namun ini adalah koma yang berkepanjangan. Nirmala yang gentayangan menjadi pengingat abadi akan tragedi yang menimpa keluarga itu. Dia adalah luka yang tidak diizinkan untuk kering. Suatu malam, hujan turun dengan deras disertai guntur yang menggelegar. Di dalam kamar, Nirmala berdiri di samping tempat tidur orang tuanya. Dia melihat Ibu Sarmi yang tertidur gelisah, mengigau memanggil namanya. Di sebelahnya, Pak Karto terjaga, matanya menatap langit-langit kamar dengan tatapan putus asa. Nirmala ingin berbaring di antara mereka, seperti yang dia lakukan saat masih kecil ketika takut pada suara petir. Dia mencoba membaringkan tubuh rohnya, namun rasanya hampa.
Dia tidak bisa merasakan kehangatan selimut, tidak bisa mencium aroma tubuh ibunya yang khas. Dia terisolasi dalam dinginnya kematian. Rasa frustrasi Nirmala memuncak. Dia tidak ingin berada di sini, membuat orang tuanya menderita melihat ketiadaannya yang begitu nyata. Dia ingin pergi, tapi jalan itu gelap gulita. Tidak ada cahaya terang yang menjemputnya. Mungkin karena jiwanya terlalu berat oleh memori penderitaan, atau mungkin karena dia sendiri tidak rela meninggalkan orang tuanya sendirian dalam duka. Tanpa sadar, emosi kesedihannya memengaruhi alam sekitar. Lampu minyak di kamar itu berkedip-kedip hebat sebelum padam total, menyisakan kegelapan pekat. Suara angin di luar menderu, seolah menyuarakan jeritan batin Nirmala yang tak terdengar. Pak Karto bangkit dalam gelap, menyalakan korek api dengan tangan gemetar. Cahaya kecil itu menerangi wajahnya yang basah oleh air mata. Dia melihat sekilas bayangan putrinya di cermin lemari, bayangan yang menatapnya dengan tatapan memohon. "Maafkan Bapak Ndu," isak Pak Karto, tubuhnya terguncang hebat. "Bapak tidak bisa menolongmu saat kamu hidup." Dan Bapak tidak tahu cara menolongmu sekarang. Nirmala mundur perlahan, menembus dinding kamar, keluar menuju hujan deras. Dia berdiri di tengah pekarangan, membiarkan hujan menembus tubuh transparannya. Dia menangis, tapi air matanya menyatu dengan air hujan. Dia telah menjadi monumen kesedihan di desa itu, sebuah bayangan yang tak berujung, terjebak dalam lingkaran waktu di mana rasa sakit adalah satu-satunya hal yang nyata. Ketenangan yang dijanjikan kematian ternyata hanyalah mitos bagi jiwa yang terluka terlalu dalam. Kepergian para pelaku ke liang lahat rupanya tidak serta-merta membawa matahari kembali bersinar di kediaman orang tua Nirmala. Kematian mereka yang mengenaskan, yang semula diharapkan menjadi titik akhir dari mimpi buruk ini, ternyata hanyalah sebuah jeda singkat sebelum gelombang kesedihan yang lebih pekat datang menghantam. Suasana rumah itu kini bukan lagi mencekam karena teror amarah, melainkan sesak oleh duka yang mengendap seperti debu tebal di setiap sudut ruangan. Ibunda Nirmala semakin sering melamun di ambang jendela, menatap kosong ke arah pepohonan bambu di pekarangan belakang, seolah menanti putrinya pulang dari bermain. Sementara ayahnya, meski berusaha tampak tegar, wajahnya kian hari kian layu, digerogoti rasa bersalah yang tak kasat mata. Setiap malam, suara tangisan lirih, bukan jeritan marah seperti sebelumnya, melainkan isak tangis anak kecil yang tersesat, terdengar menyayat hati dari kamar bekas Nirmala tidur. Melihat kondisi keluarga yang kian memprihatinkan ini, seorang kerabat jauh dari pihak ayah yang kebetulan sedang berkunjung, Pak D. Darman, merasa tak tega. Ia duduk bersila di ruang tamu yang temaram, menyesap kopi yang sudah dingin, sembari menatap lekat-lekat pada ayah Nirmala yang duduk menunduk di hadapannya. "Ini tidak bisa dibiarkan, Dik," ujar Pak D. Darman dengan suara berat namun penuh empati. "Dendam mungkin sudah terbalas, para jahanam itu sudah tiada. Tapi apa kau tidak merasa rumah ini masih basah? Ada yang belum selesai, ada yang masih tertahan." Ayah Nirmala mengangkat wajahnya, matanya merah dan cekung. "Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi, Mas. Aku pikir setelah mereka mati, putriku akan tenang. Tapi kenapa rasanya dia masih di sini? Kenapa rasanya dia justru semakin sedih?" Pak D. Darman mengangguk pelan, seolah sudah menduga jawaban itu. Ia kemudian mendekatkan duduknya. Di desa seberang, ada seorang ulama sepuh. Orang-orang memanggilnya Kiai Hasan. Beliau bukan sekedar orang pintar biasa, tapi seorang alim ulama yang waskita, yang diberi kelebihan oleh Tuhan untuk melihat apa yang luput dari pandangan mata kita. Beliau bijaksana dan caranya halus. Tidak ada salahnya kita ke sana, memohon petunjuk. Saran itu bagaikan setitik cahaya di lorong gelap. Keesokan harinya, tanpa menunda waktu, ayah Nirmala bersama Pak D. Darman berangkat menuju desa seberang.
Perjalanan yang mereka tempuh cukup jauh, melintasi jalan berbatu dan pematang sawah yang luas, seolah menggambarkan betapa jauhnya mereka harus mencari ketenangan yang hilang. Sesampainya di kediaman Kiai Hasan, suasana yang mereka rasakan sungguh berbeda. Rumah panggung sederhana yang terbuat dari kayu jati tua itu terasa sangat sejuk dan damai, kontras dengan rumah mereka yang panas dan gelisah. Di pendopo depan, seorang pria tua berjubah putih dengan sorban yang melilit rapi di kepalanya sedang duduk berzikir. Wajahnya teduh, dihiasi janggut putih yang panjang, dan matanya memancarkan ketenangan samudra yang dalam. Itu adalah Kiai Hasan. Belum sempat ayah Nirmala mengucapkan salam, Kiai Hasan sudah membuka matanya dan tersenyum tipis. "Masuklah," suaranya lembut namun berwibawa. "Saya sudah merasakan kedatangan kalian sejak dari gapura desa." Mereka dipersilahkan duduk di atas tikar pandan yang bersih. Tanpa diminta bercerita panjang lebar, Kiai Hasan menatap ayah Nirmala dengan sorot mata yang menembus hingga ke relung jiwa. Sang Kiai menghela nafas panjang, lalu memejamkan mata sejenak seakan sedang meraba udara di sekitarnya yang tiba-tiba memberat karena kehadiran tamu-tamunya. "Berat sekali beban yang kau bawa di pundakmu, Nak," ucap Kiai Hasan pelan setelah membuka mata. Ada aroma tanah basah dan air mata yang tak kunjung kering mengikuti langkahmu. Ayah Nirmala tak kuasa menahan getar di bibirnya. "Tolong kami, Kiai, putri saya, Nirmala." Kiai Hasan mengangkat tangannya perlahan, memberi isyarat agar ayah Nirmala tenang. "Saya tahu, saya bisa merasakannya. Anak itu, Nirmala, dia ada di dekatmu, tapi dia tidak sedang marah padamu. Dia bingung." Sang Kiai kemudian meminta diambilkan segelas air putih dari gentong tanah liat di sudut ruangan. Ia membacakan doa-doa dengan suara gumam yang ritmis dan menenangkan. Setelah itu, ia membasuh wajahnya sendiri dan menatap ke dalam gelas tersebut, seolah air itu adalah cermin yang bisa memantulkan dunia lain. Energi yang ada di rumahmu sekarang berbeda dengan saat para pelaku itu masih hidup, jelas Kiai Hasan, pandangannya menerawang jauh. Dulu, energi itu panas, merah menyala, penuh amarah yang menuntut balas. Tapi sekarang, yang saya lihat adalah kabut abu-abu, dingin, sepi. Kiai Hasan terdiam sejenak, keningnya berkerut seolah sedang berkomunikasi dengan sesuatu yang tak terlihat. Suasana di pendopo itu menjadi hening, bahkan suara jangkrik di luar pun seakan berhenti. Ayah Nirmala merasakan bulu kuduknya meremang, namun anehnya ia tidak merasa takut. Ia merasakan kehadiran yang familiar. "Nirmala anak yang baik," gumam Kiai Hasan tiba-tiba, membuat ayah Nirmala terhenyak. "Dia datang pada saya dalam bayangan, bukan sebagai sosok yang menyeramkan, melainkan sebagai gadis kecil yang sedang menangis di pojok ruangan. Dia memeluk lututnya." "Apa yang dia inginkan, Kiai?" tanya ayah Nirmala dengan suara parau. "Dia ingin pulang, tapi pintunya tertutup," jawab Kiai Hasan, kini menatap tajam ke arah ayah Nirmala. "Dan yang menutup pintu itu, tanpa sadar, adalah kalian berdua, orang tuanya." Jawaban itu menghujam jantung ayah Nirmala. "Kami, bagaimana mungkin?" "Kami sangat mencintainya. Kami ingin dia tenang. Cinta dan kesedihan yang berlebihan bisa menjadi rantai, Nak," tutur Kiai Hasan dengan nada kebapaan. "Kalian masih memegang erat rasa bersalah itu. Kalian masih meratapi nasibnya setiap detik, setiap tarikan nafas. Kalian memanggil-manggil namanya dalam tangis keputusasaan. Itu membuat arwahnya bingung. Dia merasa belum boleh pergi karena melihat orang tuanya hancur." Kiai Hasan mengubah posisi duduknya, mencondongkan tubuh ke depan. Dendam pada pelaku sudah selesai. Mereka sudah menerima hukuman dari Tuhan. Sekarang, tugasmu bukan lagi membalas dendam, melainkan mengikhlaskan. Nirmala membutuhkan izin darimu dan istrimu untuk melepaskan ikatan duniawi ini. Dia butuh melihat bapa dan ibunya tersenyum lagi, atau setidaknya menerima takdir ini dengan lapang dada. Ayah Nirmala tertunduk dalam.
Air mata menetes di atas tikar pandan. Penjelasan Kiai Hasan begitu masuk akal, namun begitu sulit untuk dilaksanakan. Melepaskan adalah hal tersulit bagi mereka yang ditinggalkan dengan cara sekejam itu. Nanti malam, lanjut Kiai Hasan, kita akan lakukan ikhtiar bersama. Bukan ritual pengusiran setan yang keras, karena putrimu bukan setan pengganggu. Kita akan melakukan doa bersama, mengirimkan cahaya untuk menuntunnya jalan pulang. Tapi syarat utamanya ada pada hatimu dan istrimu. Kalian harus meminta maaf padanya, bukan karena kalian gagal melindunginya, karena itu takdir yang tak bisa kalian tolak, tapi meminta maaf karena telah menahannya dengan air mata kalian. Kiai Hasan kemudian berdiri dan mengambil sebuah bungkusan kain putih kecil berisi bunga melati dan kenanga yang sudah kering, serta sebotol minyak wangi non-alkohol. Ia menyerahkannya kepada Ayah Nirmala. Pulanglah, bersihkan diri, bersihkan rumah. Ajak istrimu bicara dari hati ke hati, sampaikan apa yang saya katakan, bahwa Nirmala tidak butuh darah lagi, dia butuh doa dan keikhlasan. Nanti malam, tepat tengah malam, bakarlah wewangian ini dan sholatlah. Saya akan membantu dari sini, menghubungkan batin kita untuk membuka jalan bagi Nirmala. Matahari mulai condong ke barat ketika Ayah Nirmala dan Pak Dedarman berpamitan. Perjalanan pulang terasa lebih hening, namun beban di dada Ayah Nirmala terasa sedikit berbeda. Bukan lagi batu karang yang menindih mati rasa, melainkan seperti luka yang mulai dibersihkan. Perih, namun ia tahu itu adalah awal dari kesembuhan. Kata-kata Kiai Hasan terus terngiang di kepalanya sepanjang jalan pulang. Dia ingin pulang, tapi pintunya tertutup oleh kalian. Bayangan Nirmala yang menangis sendirian di alam sana karena melihat orang tuanya menderita, membuat hati Ayah Nirmala teriris, namun sekaligus membulatkan tekadnya. Malam ini, ia harus kuat. Bukan untuk melawan musuh, tapi untuk melepaskan belahan jiwanya. Malam itu, udara di dalam rumah kayu sederhana milik Pak Karto terasa lebih padat dari biasanya. Namun anehnya, tidak ada hawa dingin yang menusuk tulang seperti malam-malam sebelumnya. Aroma kemenyan yang dibakar oleh Kiai Hasan bercampur dengan wangi bunga melati yang entah dari mana asalnya, menciptakan suasana yang sakral dan hening. Di tengah ruangan, Pak Karto dan Ibu Sarmi duduk bersimpuh dengan kepala tertunduk, sementara Kiai Hasan duduk bersila di hadapan mereka, memutar tasbih dengan mata terpejam, bibirnya tak henti-hentinya melafalkan doa-doa pelindung dan penenang. Suara jangkrik di luar rumah seolah berhenti mendadak, menyisakan kesunyian yang mutlak. Perlahan, sebuah desiran angin halus berputar di tengah ruangan, tidak mematikan nyala lampu minyak, melainkan membuatnya bergoyang lembut seirama dengan detak jantung mereka yang hadir. Kiai Hasan membuka matanya perlahan, tatapannya teduh namun tajam menembus ruang hampa di hadapan mereka. "Dia sudah di sini," bisik Kiai Hasan dengan suara yang sangat pelan, namun terdengar jelas di telinga Pak Karto dan Ibu Sarmi. "Jangan takut, dia datang bukan dengan kemarahan, tapi dengan kerinduan." Ibu Sarmi mengangkat wajahnya yang sembab. Naluri seorang ibu tidak pernah salah. Meskipun matanya tidak menangkap sosok fisik putrinya, hatinya bergetar hebat. Ada kehangatan yang merambat di pundaknya, persis seperti rasanya ketika Nirmala biasa memijat bahunya sepulang sekolah dulu. Air mata Ibu Sarmi tumpah tanpa bisa ditahan, bukan lagi air mata keputusasaan, melainkan air mata kerinduan yang membuncah. "Nirmala," panggil Ibu Sarmi lirih, suaranya pecah. "Maafkan Ibu nak, maafkan Ibu tidak bisa melindungimu." Di sampingnya, Pak Karto yang selama ini berusaha tegar, akhirnya runtuh, bahunya berguncang hebat. Rasa bersalah karena merasa gagal menjadi ayah yang mampu menjaga permata hatinya telah menggerogoti jiwanya selama ini. Namun, saat itu juga, sebuah sensasi sejuk menyentuh tangan kasarnya yang tertangkup di pangkuan. Itu bukan sentuhan fisik, melainkan sentuhan batin yang mengirimkan gelombang ketenangan.
Kiai Hasan terus membimbing proses itu dengan doa. Ia menjadi jembatan bagi dua dunia yang berbeda. Melalui bimbingan batin sang kiai, Nirmala menyampaikan pesannya tanpa kata-kata. Tidak ada suara yang terdengar, tetapi Pak Karto dan Ibu Sarmi bisa mendengarnya di dalam kepala dan hati mereka. Sebuah pesan yang menyiratkan bahwa semua rasa sakit itu telah berlalu. Nirmala tidak lagi merasakan perihnya luka fisik yang pernah ia derita. Bayangan samar cahaya putih kekuningan mulai berpendar di sudut ruangan, membentuk siluet yang sangat mereka kenal. Sosok itu tidak menakutkan, tidak berdarah, dan tidak penuh amarah. Itu adalah Nirmala dalam bentuknya yang paling murni, tersenyum lembut seperti saat ia hendak pamit berangkat mengaji. Dalam keheningan itu, terjadi percakapan jiwa yang mendalam. Nirmala melalui tatapan batinnya meminta kedua orang tuanya untuk berhenti menyalahkan diri sendiri. Beban rasa bersalah itulah yang selama ini menjadi rantai yang menahan langkahnya menuju keabadian. Ia ingin bapak dan ibunya ikhlas, karena hanya dengan keikhlasan mereka ia bisa benar-benar pulang. Bapak, ibu, seolah suara itu bergema di relung hati mereka. Aku sudah tidak sakit lagi, jangan menangis lagi, hiduplah dengan baik. Ibu Sarmi mengangguk berkali-kali, berusaha menelan isak tangisnya. Ia memejamkan mata, membiarkan dirinya merasakan pelukan terakhir yang tak kasat mata itu. Ia berjanji di dalam hatinya untuk melepaskan putrinya, untuk tidak lagi meratapi takdir dengan kemarahan, melainkan menerimanya sebagai jalan yang harus dilalui. Perlahan, cahaya itu mulai memudar, naik ke atas seiring dengan asap dupa yang menipis. Hawa hangat yang menyelimuti ruangan perlahan beranjak pergi, namun tidak meninggalkan rasa kosong. Sebaliknya, ruangan itu kini terasa ringan. Beban berat yang seolah menekan atap rumah mereka selama berbulan-bulan telah terangkat bersama perginya cahaya tersebut. Kiai Hasan mengakhiri doanya dengan usapan tangan ke wajah. Alhamdulillah, ucapnya lembut. Nirmala sudah pergi, dia sudah tenang di sisinya. Perjalanan panjangnya telah selesai. Pak Karto dan Ibu Sarmi saling berpelukan. Untuk pertama kalinya sejak tragedi itu terjadi, mereka bisa bernafas dengan lega. Rasa sesak di dada yang selama ini mencekik seakan lenyap. Mereka menangis, tapi kali ini tangisan itu membawa kelegaan yang luar biasa. Malam itu ditutup bukan dengan ketakutan, melainkan dengan kedamaian yang melingkupi hati mereka. Hari-hari berlalu setelah malam perpisahan itu. Perubahan pada diri Pak Karto dan Ibu Sarmi terlihat nyata. Wajah Ibu Sarmi yang dulunya pucat dan kuyu, kini mulai memancarkan sedikit rona kehidupan. Ia mulai kembali menyapu halaman rumah dan merawat tanaman-tanaman yang sempat terbengkalai. Pak Karto pun mulai terlihat keluar rumah, menyapa matahari pagi dengan punggung yang lebih tegak. Perubahan ini tidak luput dari perhatian warga desa. Berita tentang ritual yang dipimpin Kiai Hasan dan ketenangan yang kini menyelimuti rumah Pak Karto menyebar dengan cepat. Warga desa yang sebelumnya termakan oleh rasa takut dan prasangka buruk, kini mulai disadarkan oleh rasa kemanusiaan mereka. Mereka menyadari betapa kejamnya mereka telah mengucilkan sepasang orang tua yang justru adalah korban paling menderita dalam tragedi ini. Satu persatu, tetangga mulai datang. Awalnya ragu-ragu, berdiri di pagar rumah dengan membawa rantang makanan atau sekadar hasil kebun. Ibu Sarmi menyambut mereka dengan senyum tipis namun tulus. Tidak ada dendam di matanya, hanya kelegaan karena isolasi sosial yang menyiksa itu akhirnya berakhir. "Maafkan kami, Bu Sarmi, Pak Karto," ucap salah seorang tetangga dengan mata berkaca-kaca. "Kami terlalu takut sampai lupa untuk berempati." Permintaan maaf itu diterima dengan lapang dada. Pak Karto mengangguk, memahami bahwa ketakutan memang seringkali membuat manusia kehilangan akal sehatnya. Penerimaan kembali oleh warga desa menjadi obat tambahan bagi luka batin mereka.
Rumah yang dulunya dianggap angker dan terkutuk, kini kembali menjadi bagian dari desa itu. Warga bahkan bergotong royong membersihkan makam Nirmala, menaburinya dengan bunga-bunga segar dan mengadakan doa bersama secara rutin. Makam Nirmala yang terletak di ujung desa kini tidak lagi sepi dan menyeramkan. Tempat itu menjadi pengingat bisu bagi seluruh desa. Gundukan tanah merah itu mengajarkan mereka tentang harga mahal sebuah keadilan yang terlambat, tentang bahaya prasangka, dan tentang pentingnya saling menjaga. Setiap sore, Ibu Sarmi akan duduk di beranda rumah menatap langit senja yang kemerahan. Ia tidak lagi melihat bayangan mengerikan putrinya di sudut-sudut gelap. Yang ia ingat kini hanyalah senyum Nirmala saat perpisahan malam itu. Ia tahu di suatu tempat di alam keabadian, putrinya telah mendapatkan kedamaian yang tidak bisa diberikan oleh dunia yang kejam ini. Kisah Nirmala menjadi sejarah kelam sekaligus pelajaran berharga bagi desa tersebut, bahwa ketenangan sejati tidak hanya dibutuhkan oleh mereka yang telah pergi, tetapi juga oleh mereka yang ditinggalkan. Dan kedamaian itu hanya bisa diraih ketika manusia mampu memaafkan orang lain, memaafkan keadaan, dan yang terpenting, memaafkan diri sendiri. Di bawah naungan langit yang mulai gelap, Pak Karto keluar membawakan secangkir teh hangat untuk istrinya. Mereka duduk berdampingan, menikmati keheningan desa yang damai. Tidak ada lagi teror, tidak ada lagi jeritan malam. Hanya ada kenangan akan seorang gadis bernama Nirmala yang meski hidupnya berakhir tragis, arwahnya telah mengajarkan arti cinta dan keikhlasan yang abadi kepada semua orang yang ia tinggalkan. Di bawah naungan langit yang mulai gelap, Pak Karto keluar membawakan secangkir teh hangat untuk istrinya. Mereka duduk berdampingan, menikmati keheningan desa yang damai. Tidak ada lagi teror, tidak ada lagi jeritan malam. Hanya ada kenangan akan seorang gadis bernama Nirmala yang meski hidupnya berakhir tragis, arwahnya telah mengajarkan arti cinta dan keikhlasan yang abadi kepada semua orang yang ia tinggalkan.